Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andegration Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 21 Februari 2024. Sorry banget, video kemarin terlambat ya kita untuk update. Dan di segmen analisa pagi kali ini kita akan langsung mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Teman-teman, ada beberapa news yang akan kita dapetin di perdagangan hari ini, yaitu dari European Central Bank akan ada meeting. Kemudian akan ada beberapa member yang speech dari European Central Bank serta FOMC meeting di Amerika Serikat, teman-teman. Ini bakalan cukup penting untuk kita lihat gimana sikap daripada setiap pemimpin-pemimpin bank sentral ini, teman-teman, karena kebijakan apapun yang mereka ambil itu akan sangat-sangat berdampak terhadap pergerakan dari market, baik itu saham, komoditi, ataupun market kripto. Nah, teman-teman, di beberapa news ada cukup mix ya tentang regulasi. Jadi ini lagi ramai banget tentang sentimen regulasi, dan ini adalah berita dari Inggris, teman-teman, terkait dengan regulasi perusahaan-perusahaan yang pengen menawarkan kripto di sana. Jadi perusahaan-perusahaan kripto di UK dapat mengandalkan Engelbert untuk iklan sesuai dengan FCA regulasi di sana. Baru aja FCA mendapatkan persetujuan untuk memungkinkan menunjukkan komitmen dalam penyederhanaan perjalanan regulasi pada bisnis terlepas dari ukuran mereka, karena tidak hanya menulis ulang tentang aturan, kami sedang mengubah permainan. Jadi ini adalah berita terkait dengan perubahan amandemen sebuah regulasi kripto yang ada di Inggris. Engelbert telah memperoleh otoritas dari Financial Conduct Authority atau FCA untuk menyetujui promosi aset kripto di Britania Raya. Telah melakukan pembaruan regulasi pada Oktober tanggal 8 2023 yang mengharuskan promosi aset kripto di Britania Raya untuk disetujui oleh FCA dan juga entitas yang disetujui. Otoritas FCA Engelbert sekarang memungkinkan untuk membantu bisnis meluncurkan promosi sesuai dengan ketentuan regulasi. Jadi di Inggris sendiri sekarang sudah terbuka untuk periklanan, untuk promosi, dan apapun yang berhubungan dengan market kripto. Ya, jadi ini merupakan sebuah narasi yang baik, teman-teman, meskipun harus tetap mengikuti protokol yang sudah dibikin oleh regulasi di Inggris. Nah, itu dari Inggris. Dari Hong Kong pun juga kurang lebih sama. Hong Kong Central Bank issue guidance for firm offering crypto custodial service. Jadi ini berita terkait dengan masalah guidance ya, masalah guidance untuk perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan kustodian untuk market kripto, teman-teman. Jadi baru aja Bank Sentral Hong Kong meluncurkan panduan supaya perusahaan-perusahaan ini bisa tetap mengikuti protokol-protokol yang dibikin oleh regulasi. Jadi kembali, ini adalah sebuah keterbukaan yang terjadi pada market, di mana institusi besar sekarang sudah boleh untuk yang namanya menggunakan kripto aset ya sebagai salah satu media investasi mereka. Kemudian regulasi juga dibikin guna untuk melindungi konsumen. Memang ini negatif untuk semangat decentralized, tapi setidaknya sudah lebih berkurang FUD-FUD yang terjadi pada market setelah institusi besar ini melakukan atau mendapatkan kesempatan untuk melakukan akumulasi terhadap aset-aset kripto. Diharapkan sih inflow akan semakin meningkat terus dengan adanya regulasi yang sudah dibuat. Saat ini performa dari Ethereum itu cukup signifikan. Tadi aku baru lihat Ethereum naik sekitaran mendekati level 3.000-an, teman-teman. Jadi memang terjadi peningkatan volume perdagangan menjelang Denkan upgrade yang cukup ramai dibicarakan untuk bulan Maret nanti. Jadi by the way, Ethereum akan melakukan upgrade besar mereka ya. Beberapa testnet sudah mereka lakukan di bulan Januari dan Februari ini, dan sepertinya mereka makin dekat dengan upgrade yang sebenarnya, yaitu Denkan Ethereum upgrade. Jadi ada banyak upgrade yang mereka lakukan, teman-teman, dan tentunya dengan upgrade ini merupakan sebuah kabar baik
ya, terutama mereka yang sudah mengeluh tentang gas fee, karena akan ada peningkatan dari layer kedua juga yang akan memungkinkan performa dari layer kedua Ethereum itu semakin baik, semakin murah fee-nya, semakin cepat transaksinya. Ini berita bagus untuk Ethereum dan overall sudah penguatan sudah terjadi ya. Kemudian teman-teman, ini salah satu tweet dari CryptoQuan, member dari CryptoQuan ya, terkait dengan adanya dideteksinya sebuah penjualan senilai 394.000 Bitcoin, teman-teman, atau senilai 20,5 miliar US dollar. Ya, ini sangat signifikan banget kalau kita lihat dari chart teman-teman yang menunjukkan ada aksi tekanan jual pada Bitcoin dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian Glassnode juga baru aja meluncurkan mereka punya pandangan terkait dengan indikator-indikator pada market. Ya, jadi indikatornya overall menunjukkan bahwa memang performa distribusi semakin meningkat pada Bitcoin. Jadi udah mulai banyak yang melakukan aksi taking profit teman-teman setelah spot ETF Bitcoin ini mendapatkan semacam apa ya, sentimen positif lah buat market. Market rally lumayan naik sampai 53 ribuan something dan sekarang udah mulai goyang teman-teman. Tampaknya udah mulai banyak yang melakukan aksi taking profit sementara waktu. Tapi ingat, penurunan pada Bitcoin ini bisa menjadi positif buat alt season ya, untuk altcoin teman-teman. Dengan syarat, nah ini ada syarat bagaimana yang namanya out season bisa terjadi. Yang pertama, out season itu bakalan terjadi hanya karena beberapa indikasi. BTC dominance itu harus menurun, harus decrease, dan Bitcoin itu harus meningkat tapi dengan kenaikan yang tipis. Ya, jadi ini adalah dua indikator yang memungkinkan kita menemukan kemungkinan di mana Bitcoin di mana alt season bisa terjadi, teman-teman. Jadi yang pertama, BTC dominance wajib banget turun. Ya, yang kedua, Bitcoin masih harus tetap naik. Di sanalah alt season terjadi. Tapi ada skenario berikutnya yang juga mungkin berpotensi terjadi menyebabkan altcoin mengalami kenaikan, yaitu di mana BTC dominance harus turun, harus decrease, kemudian dari Bitcoin sendiri harus stabil harganya. Di sanalah altcoin akan mengalami kenaikan. Ini salah satu syarat. Dan untuk mencapai out season biasanya kita akan masuk ke 4 fase. Yang pertama, fase pertama yaitu di mana Bitcoin mengalami inflow yang sangat besar. Kita sudah saksikan itu dalam beberapa bulan terakhir, terutama di bulan September, November, eh, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Itu adalah fase Bitcoin di mana Bitcoin sangat-sangat perform well. Terus juga ada fase Ethereum. Ini adalah fase yang mungkin kita lihat beberapa waktu belakangan, di mana Ethereum itu performanya sangat bagus menjelang upgrade yang mereka lakukan. Nah, fase ini berpotensi akan terus berlanjut ke large cap, and then terakhir di alt season. Apakah kita akan masuk ke fase large cap dan alt season? Itu belum tentu. Hanya kita bisa melihat bagaimana inflow yang terjadi pada market sehingga memberikan impact terhadap kenaikan lanjutan untuk Ethereum ke depannya. Nah, kalau kita lihat dari chart sendiri, overall pergerakan dari Bitcoin itu belakangan masih sangat-sangat baik ya. Pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin sempat spike up, naik sampai kisaran 52.900. Setelah itu langsung dibanting, teman-teman, turun sampai 50 ribuan. Ya, ini adalah sebuah mix market yang bisa terjadi. Jadi guncangan dari market di perdagangan kemarin itu tidak ditunjang sama peningkatan volume smart money. Kita pakai indikator ini untuk melihat apakah aktivitas kenaikan dan penurunan itu mendapatkan respon positif dari whales atau tidak. Jadi kalau kita perhatikan, memang smart money itu paling tebal ada di bulan Februari tanggal 11 sampai 17 ya. Setelah kita memasuki tanggal 19, kemudian 2021, penurunan smart money muncul, teman-teman. Jadi dari pergerakan jangka pendek kita bisa menemukan indikasi bahwa adanya aliran perpindahan dari yang sebelumnya berfokus pada Bitcoin, ya, kemungkinan perpindahan ini itu menuju ke Ethereum. Karena kalau kita perhatikan performa Ethereum terus menanjak dengan volume smart money yang sangat konsisten, makin lama makin tebal.
teman-teman. Jadi Ethereum yang mendapatkan momentum baik. Altcoin kemarin pada crash ya, banyak altcoin yang mengalami penurunan, Litecoin, XRP, Solana, kemudian WLD, Celestia, lalu Polkadot dibantai semua teman-teman. WLD bahkan turun lebih dalam karena memang udah naik cukup tinggi. Manta juga kemarin koreksi, ICP nggak ketinggalan koreksi. Jadi ya itu teman-teman, Bitcoin masih tetap strong, Ethereum masih menguat ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan fase ini, sebenarnya kita masih dalam performa Ethereum di fase kedua, di mana Ethereum itu mengalahkan performa daripada Bitcoin. Nah, ini bakalan terus berlanjut ke fase large cap bila mana inflow terus terjadi pada Ethereum, dan setelah fase Ethereum ini berakhir ya, maka inflow akan masuk ke koin-koin large cap. Jadi koin-koin besar kayak BNB, Cardano, XRP mungkin, dan juga koin-koin dengan kapitalisasi yang besar itu akan mendapatkan momentum mereka juga ya, seandainya fase 2 dari Ethereum ini sudah berlalu. Jadi itu teman-teman, kemarin performa dari DXY turun ya, S&P 500 juga turun. Gold kemarin ada sedikit peningkatan 0,3%, tapi apapun itu pergerakan Bitcoin masih tetap strong di kisaran level 52.000, dan Ethereum performanya sangat-sangat baik. Dalam skala besar kita masih melihat pergerakan Bitcoin ini masih bergerak dalam sebuah ascending channel, di mana kita sekarang berusaha untuk menembus level 52.000 something. Kalau kita berhasil breakout, maka tren Bitcoin masih bisa rally sampai ke all time high bahkan teman-teman. Ya, tapi kalau kita gagal menembus level tersebut, maka akan ada potensial untuk Bitcoin mengalami koreksi dulu sebelum akhirnya rally kembali pada masa mendatang. Untuk sekarang sih, kalau saya melihat Bitcoin masih tetap strong. Andai kata Bitcoinnya koreksi agak dalam, teman-teman, beberapa level boleh teman-teman perhatikan, seperti di kisaran level 43 ribuan something. Kemudian 40.000 something juga bisa menjadi area level support yang berpotensi untuk dituju pada pergerakan Bitcoin ke depannya. Andai kata Bitcoin koreksi, maka manfaatkanlah momen untuk kalian melakukan akumulasi, karena bisa jadi itu adalah kesempatan kalian untuk mendapatkan harga murah, harga diskon untuk altcoin, untuk Bitcoin yang mungkin teman-teman tertarik untuk melakukan akumulasi. Itu sih untuk sekarang, karena market masih tetap stabil ya, kuat. Jadi ya masih harus bersabar dulu untuk sekarang teman-teman. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Oh iya, kemarin Stark itu naik lumayan signifikan ya teman-teman. Sorry, Starknet ya. Starknet dia baru aja listing di banyak exchange sekaligus. Aku perhatikan dia naik sampai ribuan persen teman-teman. Jadi congrats yang udah ikut mungkin airdropnya atau ikut pre-sale-nya. Kalian pasti udah cuan gede di Starknet ini. Dan ya gitu aja buat update kali ini. Untuk update selanjutnya aku akan posting juga di komunitas Telegram. Jadi bagi teman-teman yang punya akun Telegram yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.